Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Solihuluda. Perkenalkan nama saya Dendi Prasonugroho dengan NIM A11 2024 15645. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil UTS atau ujian dengan semester saya di mata kuliah literasi informasi ini, yaitu membuat sebuah pendahuluan dan daftar pustaka atau referensi dari judul-judul yang sudah ditentukan pada pertemuan kemarin, yaitu judulnya adalah Analisis Kemampuan Algoritma KNN, Random Forest Decision Tree, dan SVM untuk mendeteksi fraud dalam aplikasi kartu kredit. Titik 2. Sebuah kajian studi. Pada penelitian yang saya kerjakan ini terangkat dari fenomena digitalisasi finansial yang sangat pasif, di mana keamanan transaksi menjadi pilar utama yang harus dijaga. Dalam presentasi ini saya akan menjelaskan mengapa masalah ini diangkat, terus tantangannya apa, algoritmanya bagaimana, dan solusinya bagaimana. Kemudian saya akan menjelaskan juga kesimpulannya bagaimana di akhir video. Oke, langsung saja masuk kepada tahap pendahuluan atau inti dari tugas ini. Pada bab pendahuluan ini, yang pertama itu terdapat sebuah masalah atau latar belakang. Jadi kita tuh melihat bahwa kemajuan teknologi informasi telah memicu transformasi besar dalam sistem pembayaran global. Kartu kredit ini telah berevolusi menjadi instrumen utama transaksi non-tunai yang menawarkan fleksibilitas luar biasa bagi seluruh masyarakat modern. Namun, kenyamanan ini diiringi oleh risiko kejahatan cyber yang sangat nyata. Penipuan atau fraud sering terjadi dan mengakibatkan kerugian ekonomi global hingga miliaran dolar setiap tahunnya. Aktivitas ini mencakup berbagai modus, mulai dari penipuan aplikasi hingga penipuan perilaku seperti card not present atau CNP yang dilakukan melalui internet atau telepon. Oleh karena itu, membangun sistem pertahanan yang tangguh bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak dalam ekosistem keuangan digital yang kompleks. Oke, lanjut masuk ke tantangan. Tantangan terbesar yang dihadapi institusi keuangan saat ini adalah besarnya volume data harian yang harus diproses dalam hitungan detik. Kecepatan aliran transaksi yang berjalan terus-menerus membuat pengawasan secara manual oleh tenaga manusia menjadi tidak relevan dan mustahil dilakukan secara efektif. Selain masalah volume itu, kita menghadapi kendala teknis berupa ketidakseimbangan kelas atau class imbalance yang harus atau sangat ekstrim. Dalam dataset transaksi kartu kredit, jumlah transaksi penipuan seringkali hanya mencakup sekitar 0,17% dari total keseluruhan data transaksi. Sementara 99,83% sisanya adalah transaksi normal. Kondisi ini sangat berbahaya karena model klasifikasi biasa akan cenderung belajar dari mayoritas transaksi normal dan gagal mengenali pola transaksi penipuan yang langka namun berdampak fatal. Untuk mengatasi keterbatasan itu, integrasi teknologi machine learning menjadi langkah strategis untuk membangun sistem deteksi otomatis yang bekerja cepat namun akurat. Agar algoritma tidak bias, kita memerlukan teknik prapemrosesan data yang disebut SMOT atau Synthetic Minority Oversampling Technique. SMOT bekerja dengan cara menciptakan sampel penipuan sintetis pada kelas minoritas sehingga porsi data menjadi lebih seimbang sebelum dipelajari oleh mesin. Kemudian melalui pendekatan ini, pembelajaran mesin dapat mempelajari karakteristik fraud secara lebih objektif dan mendalam, yang pada akhirnya meningkatkan kemampuan sistem dalam mendeteksi anomali pada data transaksi yang sangat luas. Dalam kajian ini kita mengeksplorasi beberapa metode klasifikasi. Pertama adalah KNN atau K Nearest Neighbor
Kemudian jadi KNN ini bekerja dengan prinsip klasifikasi objek berdasarkan kedekatan jarak fitur menggunakan rumus jarak Euclidean. Intinya, jika sebuah transaksi memiliki fitur yang mirip dengan transaksi penipuan sebelumnya, maka ia akan diklasifikasikan sebagai fraud atau penipuan. Metode kedua yang tidak kalah penting yaitu decision tree seperti varian C4, C4.5, C4.5. Algoritma ini sangat unggul dalam hal interpretasi karena ia memetakan aturan keputusan dalam struktur pohon hierarkis yang mudah dipahami secara logika decision tree. Selanjutnya kita memiliki support vector machine atau SVM. SVM adalah teknik pembelajaran statistik yang berfokus pada pencarian bidang pemisah paling optimal atau hyperplane di antara kelas data yang berbeda. SVM berupaya memaksimalkan margin atau jarak antara data terdekat agar pemisahan kelas menjadi lebih tegas dan akurat. Namun, untuk menghasilkan prediksi yang lebih stabil, kita menggunakan random forest. Random forest adalah metode ensemble yang menggabungkan banyak pohon keputusan secara acak melalui teknik bagging. Keunggulan teknisnya terletak pada ketahanan yang tinggi terhadap gangguan data atau robust, serta efektivitasnya dalam mencegah terjadinya kesalahan penghafalan data atau overfitting. Inilah yang menjadikannya instrumen paling andal dalam memproses dinamika fitur pada data transaksi kartu kredit. Berdasarkan analisis data empiris dari berbagai pengujian, ditemukan algoritma random forest secara konsisten memberikan performa yang paling unggul dibandingkan metode lainnya. Pengujian pada dataset original menunjukkan hasil yang luar biasa, di mana random forest mampu mencapai akurasi hingga 100%, kemudian presisi mencapai 95%, tingkat deteksi atau recall sebesar 79%, serta nilai keseimbangan F1 score pada angka 85%. Temuan ini mengonfirmasi bahwa model berbasis gabungan pohon keputusan memiliki keandalan yang sangat tinggi dalam mengklasifikasikan transaksi penipuan dengan tingkat kesalahan yang sangat rendah, bahkan pada dataset yang memiliki tingkat kompleksitas fitur yang tinggi. Sebagai penutup, menyadari besarnya risiko finansial dan hambatan teknis yang ada, penelitian ini difokuskan untuk melakukan analisis komparatif secara sistematis terhadap algoritma KNN, random forest, decision tree, dan SVM. Melalui tinjauan literatur ilmiah ini, kajian yang saya buat ini berupaya untuk mensintetis bagaimana berbagai temuan terkait efektivitas teknis dan relevansi implementasi pada berbagai konteks aplikasi. Tujuan akhir dari penelitian ini bukan sekedar angka, melainkan memberikan rekomendasi strategis bagi institusi perbankan dalam menentukan model proteksi transaksi yang paling efektif dan efisien dan praktis tentunya. Oke, untuk bagian pendahuluan sekian, dan ini pada bagian daftar pusaka. Maaf, saya lupa mengganti, ini harusnya daftar pusaka. Jadi daftar pusakanya itu saya menggunakan 4 jurnal pendukung. Yang pertama itu berjudul Analisis Performa Algoritma Machine Learning dalam Mendeteksi Fraud pada Dataset Aplikasi Kartu Kredit. Yang kedua itu berjudul Analisis Sistem Pendeteksi Penipuan Transaksi Kartu Kredit dengan Algoritma Machine Learning. Kemudian yang ketiga itu yaitu berjudul Penerapan Algoritma Decision Tree C4.5 untuk deteksi fraud pada kartu kredit dengan oversampling synthetic minority technique atau SMOT. Kemudian yang keempat berjudul dengan key nearest neighbor, random forest, dan logistic regression. Ini berasal dari jurnal yang ada di grup WA Bapak pada yang judul materinya yang kedua atau ketiga, saya lupa tepatnya. Untuk itu sekian dari saya. Bila ada salah kata dalam penyampaian presentasi ini, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihuddin.